Baik, untuk kasus roleplay bioetik ini, yang dimana kasus ini berisi tentang seorang pasien, yaitu Tuan Rijal yang menderita diabetes, memerlukan suntikan insulin secara rutin. Namun, perawat ISPA secara tidak sengaja memberikan dosis insulin yang salah, hingga menyebabkan Tuan Rijal mengalami hipoglikemia berat. Kelalaian ini terjadi karena perawat ISPA tidak memeriksa label pada vial insulin dengan cermat sebelum memberikan suntikan. Nah, kita akan masuk ke roleplaynya. Mungkin saya salah memberikan dosis. Baik, setelah perawat ISPA memeriksa kondisi Tuan Rijal, ternyata Tuan Rijal mengalami hipoglikemia atau penurunan kadar gula darah, yang dimana sehingga perawat ISPA itu memanggil dokter dan melaporkan kondisi Tuan Rijal. Nah, di sini setelah dokter memberikan penjelasan kepada Tuan Rijal dan melakukan pemberian infus glukosa atau dextrosa, itu gula darah Tuan Rijal mulai kembali stabil. Dokter pun berdiskusi kepada perawat ISPA untuk segera melaporkan kejadian ini dan menjelaskan apa yang terjadi ke Ibu Winda atau kepala ruangan. Perawat ISPA, apa yang terjadi dengan Bapak Rijal? Saya setelah tidak sengaja menyuntikkan dosis insulin yang salah. Saya sangat menyesal. Oh iya, lebih baik kita harus mengumpulkan informasi yang lebih relevan. Apakah sudah kita periksa vial insulinnya sebelum memberikan suntikan? Tidak Bu, saya sangat tergesa-gesa sehingga saya tidak memperhatikan labelnya dengan cermat. Oh, berarti ini kelalaian serius, jadi kita harus catat-catat kronologinya secara detail. Baik Bu, nanti saya akan tahu kronologinya. Baik. Oke. Jadi di sini perawat ISPA melanggar beberapa prinsip etika keperawatan seperti justice, yang dimana kesalahan pemberian obat itu dapat menyebabkan ketidakadilan terhadap pasien, seperti tidak diterimanya perawatan yang sesuai dengan kebutuhan, dan juga melanggar prinsip etika non-maleficence, yaitu kesalahan pemberian obat dapat menyebabkan kerugian pada pasien seperti cedera fisik atau emosional. Ibu Vidya, ini masalah harus kita selesaikan. Apakah ada pilihan lain Pak? Mungkin kita bisa memberikan pelatihan tambahan kepada para ISPA, memberikan keterangan resmi dan memperketat prosedur pemberian obat. Oh iya, sesuatu, tapi kita harus juga melihat nanti jangka panjangnya ini ke depannya bagaimana. Apakah ada pilihan lain? Mungkin kita bisa mengimplementasikan sistem double check untuk semua pemberian obat dan melibatkan lebih banyak staf dalam penentukan dosis. Oh iya, saya setuju, tapi kita harus jadi bawa masalah ini kepada perawat ISPA di bagian bidang keperawatan. Oh iya, saya juga berpikir kita harus mempertimbangkan mungkin ada faktor-faktornya, mungkin faktor-faktor kerja, beban kerja yang tinggi yang membuat perawat ISPA terganggu, dan mungkin kita bisa lihat gambar lebih luas. Oh iya, baik, kita harus dia yang konselingnya di Ibu ISPA. Oh iya Bu. Iya. Baik, setelah Ibu Winda dan Ibu Vidya berdiskusi terkait permasalahan ini, mereka mengidentifikasi apa saja sih tindakan yang akan dilakukan ke depannya selain membawa masalah ini ke Ibu Cipa, seperti pelatihan tambahan untuk para perawat, memberikan teguran resmi sebagai bentuk tanggung jawab atas kelalaian, pengetatan prosedur, sistem double check, dan juga dukungan psikologis bagi perawat yang terlibat insiden, dan evaluasi beban kerja agar mengurangi risiko kesalahan. Kemudian masuk ke adegan 4, tentukan pendekatan etis yang tepat. Baik, kita perlu memastikan bahwa tindakan yang kita ambil ini adil dan kita perlu mengambil tindakan yang adil dari pendidik. Setuju, kita harus memastikan bahwa prosedur diperketat untuk menjaga kesalahan serupa
implementasi sistem double check bisa mungkin membantu. Oh iya, ini pendekatan yang baik. Jadi kita harus berikan dukungan psikologisnya Ibu Ispa. Bagaimana supaya ada hati-hati lagi ke depannya bagi. Baik, saya setuju. Bagus juga kita adakan sesi refleksi supaya perawat yang lain juga tahu betapa pentingnya teliti saat memberikan obat. Iya, itu lebih bagus. Kita bisa memperkenalkan sistem pelaporan insiden yang lebih efisien sehingga staf merasa didukung untuk melaporkan kesalahan yang serupa takut akan konsekuensi. Kita tadi. Oh iya, saya sepakat. Kita budayakan ini keselamatan yang baik ke depannya. Ya. Kita telah mengumpulkan keputusan dan mempertimbangkan pilihan yang ada. Apa keputusan kita? Saya sudah memberikan dukungan pesan kepada para siswa, serta kami juga memberikan pengetatan prosedur pemberian obat serta implementasi sistem double check. Itu keputusan yang baik. Kita juga harus mengevaluasi dampaknya secara berkala. Saya akan membawa kasus ini ke komite etik. Kami juga merekomendasikan untuk melakukan sesi refleksi dan pelatihan yang berkelanjutan. Itu penting. Kita harus memastikan bahwa ini tidak hanya masalah satu orang, tetapi sistem yang harus ditingkatkan. Baik, jadi kasus ini sudah dibawa kepada kami. Jadi apa yang telah kalian putuskan? Kami memutuskan memberikan penjelasan kepada perawat siswa, pengetahuan prosedur, serta implementasi sistem double check. Jadi saya juga setuju. Kita juga harus melaporkan hasil evaluasi dan juga kita harus laporkan ini secara berskala. Nah, apalagi yang akan ditambahkan? Jadi kita bisa memastikan semua staf mengetahui prosedur terbaru dan mengetahui pentingnya sistem double check. Jadi kita harus ada psikologisnya perawat ISPA setelah kejadian. Saya juga berpikir kita perlu membuat sistem pelaporan insiden yang lebih transparan, yang dimana agar apabila ada perawat yang melakukan hal serupa itu tidak takut lagi untuk melaporkan kejadian tersebut. Baik, itu terdengar sangat bagus. Sebenarnya di mana masalah serius yang perlu kita akan kami putuskan. Perawat kita tidak sengaja memberikan dosis insulin yang salah kepada Tuan Rijal. Kami telah memutuskan untuk memberikan pelatihan tambahan, peneguran resmi, memperketat prosedur, dan mengimplementasikan sistem secara double check. Keputusan ini terdengar sangat bijaksana yang memastikan bahwa tindakan ini diimplementasikan dengan baik dan diumumkan hasilnya dengan cermat. Dan kami juga ingin membuat sebuah kegiatan yaitu sesi refleksi untuk semua perawat supaya perawat ke depannya itu lebih terbuka dan lebih terbuka. Baik, saya ingin laporan perkembangan secara berkala ini tentang implementasi ini. Saya harap psikologis perawat ISPA diperhatikan. Baik, saya ingin kejadian ini tidak terulang lagi. Kita kasih kepada perawat yang pastinya perawatan yang baik. Terima kasih atas kerja keras kalian semua. Baik, dengan demikian kasus ini berhasil diselesaikan melalui langkah-langkah yang sistematis dan sesuai dengan model penyelesaian masalah Doherty dan Kurtilov dengan melibatkan berbagai tingkatan manajemen dan komite yang terlibat dalam rumah sakit. Nah, serta mempertimbangkan berbagai aspek etis dan psikologis untuk menciptakan lingkungan perawatan yang lebih aman. Sekian dan terima kasih.